Kemudian listingnya kita panggil tadi, listing gridnya, listing template maksudnya yang tadi kita buat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita setting di bagian column numbernya jadi 1 aja. Nah, jadi seperti ini ya. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Masih di seri panduan kustomisasi tema Hello Elementor tanpa coding ya teman-teman. Oke, ini kita sudah memasuki ke part yang kedua ya video ini. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video part 1, silahkan ditonton dulu. Di video part 1 itu saya jelaskan mengenai bahan-bahannya seperti plugin, kemudian tema apa yang saya gunakan. Kemudian di sana juga kita langsung praktek membuat header dan footer ya teman-teman. Oke, nah di video ini kita akan membahas bagaimana cara membuat halaman home. Oke, seperti ini ya. Oke, ini halaman home-nya. Video ini kemungkinan akan panjang juga, jadi silahkan teman-teman siapkan fokusnya ya. Oke, caranya kita langsung ke dashboard lagi teman-teman. Kita buka dulu dashboardnya, kita buat dulu halaman home-nya, klik add new. Oke, selanjutnya kita ketikkan home seperti ini. Selanjutnya klik publish. Oke, selanjutnya kita ke customize. Kita setting dulu halaman home-nya, homepage setting, kemudian pilih statistic page, selanjutnya pilih home. Oke, seperti ini ya. Kemudian silahkan ditekan publish. Kemudian ini kita close. Oke, ini kalau sekarang kita refresh, jadi seperti ini ya, munculnya home. Oke, ini sekarang langsung kita edit with Elementor. Kita akan kita akan mulai proses pembuatannya ya. Oke, sambil menunggu ini loading, kita buka dulu panduan im.com-nya. Nah, di sini ada section ya, namanya ini hero section. Oke, kita buat dulu. Berarti kita membutuhkan satu buah section, satu kolom ya. Jadi satu section, satu kolom. Klik plus, kemudian satu section, satu kolom. Oke. Kemudian ini kita setting dulu ya, konten width-nya ini kita jadikan full width. Kemudian height-nya kita jadikan fit to screen. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke bagian style. Kita setting di bagian background type-nya. Oke, kita pilih di bagian gambarnya. Nah, kita ambil dulu gambarnya. Oke, langsung ke search. Kemudian kita ke WP konten ya kalau nggak salah. WP konten, kemudian themes, kemudian image. Oke, kita ambil ya ini hero ya, hero.png. Kita coba save image as. Oke, ini dia. Kemudian kita masukkan gambarnya ke sini, kita upload dulu. Oke, ini ya. Kemudian klik open. Ini saya close. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, selanjutnya klik insert. Oke, gini ya. Sekarang kita setting dulu. Oke, ini kan masih blank biru gitu ya. Oke, kita setting positionnya jadi center. Kita coba. Nah, dia sudah muncul. Kemudian attach-nya biarkan default. Kemudian repeat-nya no repeat. Size-nya kita coba cover. Nah, seperti ini ya. Kemungkinan dia pakai yang cover ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba klik update dulu. Kemudian kita coba lihat previewnya. Sekarang kita refresh. Oke, gini ya. Oh ya, ini saya lupa hide ya untuk judulnya. Oke, kita setting dulu ke bagian settings. Kemudian hide title-nya ini kita jadikan hide. Page layout-nya sekalian kita ubah menjadi full width. Oke, kemudian update. Tunggu prosesnya dulu, update lagi. Nah, sekarang title-nya sudah
tidak kelihatan ya, jadi sudah disembunyikan. Oke, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan teksnya. Oke. Kita tambahkan teks pakai heading ya, kemudian letakkan di sini. Kemudian kita copy dulu teksnya. Oh ya, sekalian kita klik kanan, inspect, kita lihat ukurannya ya. Ukurannya itu widthnya 100%. Kita coba lihat dulu, font size-nya 30, sekitar 32 pixel ya. Kita paste dulu di sini. Kemudian ke bagian style kita ubah jadi warna putih. Tipografinya kita ubah dulu jadi mungkin Nunito. Oke, seperti ini. Kemudian kita setting 35 mungkin. Oke. Kemudian bold. Oke, ini saya salah Nunitonya ya. Sans. Oke, yang ini. Oke, kemudian kita coba lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi ini kayaknya kurang besar ya untuk ukurannya. Oke, mungkin di 45 gitu ya. Oke, betul ya, 45 kira-kira. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah subtitlenya atau subheadingnya. Oke, kita gunakan text editor aja. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita paste. Selanjutnya ini kita ubah jadi warna putih. Kemudian kita coba setting ukurannya. Oke, kira-kira seginilah ya, 22. Oke, kita ubah jadi Nunito Sans. Cukup ya. Kemudian kita coba bold. Nah, kayak gini. Selanjutnya di sini ada form juga ya. Oke, ada form lagi. Berarti kita harus buat formnya dulu. Ini kita klik update dulu. Kita coba lihat dulu nih. Oke, kita refresh lagi. Nah, dia jadi brutal gini ya teman-teman. Oke, berarti mau nggak mau kita tambahkan kolomnya. Kita klik kanan, kemudian add new column. Oke, sekarang ini tinggal kita setting deh. Oke, jadi kayak gini mungkin. Kemudian kita klik update. Atau kalau dia masih brutal juga teksnya, kita terpaksa gunakan inner section. Oke, cukup ya. Dia sudah sembuh. Oke, sekarang kita buat dulu formnya. Caranya kita ke dashboard. Oke, kita tunggu dulu. Kemudian Jet Engine form ya. Oke, nah ini kita duplicate aja. Duplicate form yang sudah ada sebelumnya. Ini sudah saya bahas cara pembuatannya di video part pertama ya. Klik edit dulu. Di sini misalkan form daftar hero ya, hero section. Nah, seperti ini. Kemudian subjeknya ini kita ubah. Oke, coba kita lihat daftar gratis ya. Nah, seperti ini. Apply change, kemudian update. Ini masukkan alamat email. Jadi dia nggak pakai Anda ternyata di bagian placeholdernya. Oke, gini aja. Apply, kemudian update. Oke, sekarang kita coba refresh lagi di halaman home-nya supaya form tadi itu terbaca ya. Oke, kita ketikkan form, kita ambil yang ini, tekan di sini, kemudian kita panggil formnya form yang ini ya, hero section. Kita coba lihat. Nah, sekarang sudah muncul ya. Kemudian langsung ke bagian style.
kita setting dulu ke bagian submit ya, submit. Selanjutnya background colornya kita ubah jadi warna merah ya. Oke, ini merahnya merah apa sih? Merah menyala gini ya. Oke, kita klik inspect. Nah, merah ini ya ternyata. Oke, ini kita copy dulu kode heksagonal ya, heksagonal atau apa gitu saya lupa. Ke home. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya kita ubah jadi warna putih. Sekarang kita setting di bagian hovernya, backgroundnya kita setting jadi warna hitam, teksnya jadi warna putih. Kita coba lihat. Nah, gitu ya. Oke, sekarang bagian typography ini teman-teman kita ubah weightnya jadi bold. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita coba klik update gitu ya. Kita coba lihat juga di bagian field, kemudian placeholder color. Oke, ini kita coba klik, kita ubah dulu font family-nya jadi Nuninto Sans gitu ya, kemudian update. Nah, sekarang kita coba lihat hasil akhirnya, kita coba refresh. Oke, jadi kayak gini. Kita coba lihat yang aslinya. Oke, nah dia kecil gitu aja ya si ininya, formnya. Berarti kita gunakan inner section mau tidak mau. Oke, di bawahnya. Nah, gitu. Kemudian ini kita copy, letakkan di sini. Oke, kemudian yang tadi ini kita hapus. Kemudian kita setting ukurannya. Oke, kemungkinan seperti ini cukup. Lalu update. Sekarang kita coba lihat lagi. Oke, jadi kira-kira kayak gini ya. Oke, teman-teman. Untuk pembuatan hero sectionnya sudah cukup ya. Oh ya, di sini kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia kurang sejajar gitu ya. Berarti ini kita setting dulu. Oke, berarti mau tidak mau kita harus gunakan inner section juga. Oke, tapi satu kolom aja. Oke, selanjutnya ini kita coba geser dulu, masukin ke inner sectionnya. Kemudian ini kita geser juga, masukin ke inner section. Nah, seperti ini. Update. Kita coba lihat, ini kan tadinya nggak sejajar gitu ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang dia sudah jadi sejajar. Oke. Nah, kalau dirasa ini terlalu besar nih kayaknya teksnya ya, ini teman-teman bisa edit. Ini mungkin di angka 18 gitu ya, cukup kayaknya. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Oke, udah cukup gitu aja. Oke, kemudian kita coba buka lagi di sini. Nah, gitu ya. Di bawahnya itu ada section list artikel gitu ya. Oke, kita buat dulu di bawahnya. Kita buat satu section, satu kolom. Kemudian kita buat teksnya heading. Kita alignmentnya center. Kemudian sini kita copy aja panduan terbaru ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita setting jadi warna hitam. Nah, gitu ya. Cukup. Kita coba lihat lagi. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal terapkan ATM-nya. Ya, amati tiru modifikasi. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan, ini kalau kita scroll, nah headernya hilang. Kita pengennya dia sticky gitu ya. Oke, ini kan yang asli nih. Oke, kita jadikan sticky. Caranya ke sini, kemudian klik header template-nya, kita edit dulu.
Oke, jadi header template yang kita buat di video sebelumnya itu kita edit ya teman-teman. Kita klik di bagian sectionnya, kemudian ke bagian advance. Selanjutnya teman-teman silahkan cari yang namanya motion effect. Selanjutnya di bagian sticky-nya teman-teman pilih top kayak gini, kemudian silahkan ditekan update. Oke, kemudian buka lagi halaman home-nya. Oke, ini kita coba refresh lagi. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah. Nah, dia akan fix di situ ya, konstan di situ. Oke, jadi sedikit agak lebih keren gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jika teman-teman lihat di bawah di sini, nah ini ada artikelnya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini disebut dengan listing. Jadi listing itu fungsinya untuk menampilkan daftar konten yang ada di post type gitu ya. Oke, jadi post type itu adanya di menu post teman-teman. Nah, kita bisa membuat custom post type sebetulnya, tapi dalam kasus ini untuk kebutuhan SEO juga, jadi kita gunakan post type default dari WordPress saja gitu ya. Oke, sekarang kita buat dulu ininya apa namanya, postingannya. Ini kita copy aja, kita copy, kemudian kita klik add new. Oke, selanjutnya letakkan di sini gitu ya. Kemudian untuk bagian teksnya kita gunakan lorem ipsum saja, text generator ya. Oke, ini kita coba copy satu paragraf ini. Oke, kemudian letakkan di sini, enter gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya kita setting di bagian ininya ya. Oke, kita copy. Itu namanya excerpt teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ke bagian post dan scroll ke bawah. Nah, ini bagian ini ya, excerpt. Oke, excerpt itu cuplikan dari ininya, apa namanya, dari postingannya, dari konten artikelnya gitu ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita copy ininya, gambarnya, save image as, klik kanan save image as. Oke, kita coba letakkan di folder download aja. Oh ya, ini web file ya ternyata. Kita coba save dulu. Oke, kemudian setting feature image-nya. Kita coba upload filenya. Nah, ini dia. Kemudian kita klik open. Oke, bisa ya. Kemudian set feature image. Oke, bisa. Kemudian sekarang kita tekan publish. Oke. Selanjutnya kita coba buka dulu postingannya, postnya. Nah, ini kita sudah, kita coba lihat di sini. Oh ya, ini kalau di copy ternyata dia memunculkan linknya ya. Ini keren juga nih. Oke, jadi mau tidak mau ini harus kita cut dulu. Kemudian kita buka notepadnya, paste di sini supaya hilang teksnya, linknya. Kita paste lagi di sini. Jadi coba klik update. Oke, kemudian kita coba setting. Oke, ini bagian URL ini tidak perlu ya. Kita coba lanjutkan. Oke, hilang ya. Oke, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke pembahasan pembuatan listing ya. Oke, jadi untuk membuat listing kita bisa menggunakan Jet Engine, teman-teman. Oke, kita buat dulu ke Jet Engine, kemudian silahkan tekan listings. Oke, sekarang kita klik add new. Kemudian listing source-nya atau sumber datanya kita ambil dari post, kemudian from post type-nya kita pilih post. Kemudian silahkan masukkan di sini misalkan
Listing artikel listing panduan terbaru yang ada di home itu maksudnya. Oke, kemudian create listing item. Nah, sekarang kita mulai proses desain listingnya. Oke, jadi desain listingnya tuh kayak gini. Nah, di sini ada gambar thumbnailnya, kemudian ada judul, excerpt, ya. Kemudian ada tombolnya. Oke, sekarang kita buat dulu. Berarti kita membutuhkan 2 kolom ya, satu section 2 kolom. Satu section 2 kolom. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menampilkan gambar. Jadi untuk menampilkan gambarnya kita gunakan visual image. Oke. Kemudian letakkan di sini. Oke, muncul ya seperti ini. Oh ya, kalau punya teman-teman tidak muncul di sini ya, teman-teman silahkan klik bagian settings, kemudian listing settings. Nah, di bagian sini silahkan pastikan ya settingannya seperti ini, gitu ya. Oke, teman-teman. Setelah selesai, kita akan tambahkan title-nya di sini. Oke, coba kita ketikkan title. Oke, kita gunakan yang ini ya, post title. Kemudian kita letakkan di sini. Kita tunggu dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian kita setting dulu. Oke, jadi warnanya seperti ini. Oke, kemudian kita setting juga bagian tipografinya. Kita coba setting di angka. Oke, kemungkinan di angka 20 ya. Atau 20. Mungkin di angka 25 ya, 25. Kemudian ke bagian line height-nya kita juga setting, nah kira-kira seperti ini di angka 28. Kemudian kita tampilkan excerpt-nya. Oke, post excerpt ya, dan kita letakkan di sini. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Kemudian kita coba setting dulu. Jadi Nuninto ya, Nuninto Sans. Oke, cukup ya. Sekarang selanjutnya tinggal kita tambahkan tombol, yaitu button ya. Oke, letakkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita coba lihat baca panduan ya, baca panduan. Kemudian ikonnya kita setting, kita gunakan yang ini. Selanjutnya di bagian icon position ya, ini teman-teman kita setting dari before jadi after. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian kita ke bagian style, kita setting color di bagian backgroundnya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita setting di bagian hovernya, karena ini jadi hitam ya kalau di hover. Ini teksnya jadi putih, backgroundnya jadi hitam. Kita coba itu ya. Oke, kemudian kita setting juga di bagian tipografinya, karena dia menggunakan huruf ya di kisaran 12 ya, 12 cukup. Oke, sekarang kita klik update. Oke. Nah, langkah selanjutnya, oh ya di sini dia, oke betul ya. Nah, ini kalau di hover jadi warna biru gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, ini kan belum terjadi apa-apa nih kalau di hover. Oke, text color. Nah, ini hovernya nggak ada ternyata di sini settingannya ya, teman-teman. Edit post title. Oke, berarti mau nggak mau kita harus menggunakan heading. Oke, heading letakkan di sini. Oke. Kemudian kita coba ke bagian style. Oke, di sini nggak ada juga ya hovernya ya. Oke, udah nggak apa-apa deh. Kita nggak usah pakai warna untuk di hovernya. Kemudian kita update. Atau ada kemungkinan itu di bagian sini ya, advance ya. Oke, background. Oke, nggak ada kayaknya. Oke, cukup seperti ini.
Oh sorry, ini yang aslinya ya. Nah sekarang kita tinggal menampilkan listing tadi, listing ini untuk dimunculkan di sini. Oke, caranya ini kita refresh dulu supaya listing tadi terbaca. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini listing. Kemudian kita pilih listing grid. Kita scroll dulu ke bawah. Kemudian kita pilih listing grid, letakkan di sini. Kemudian listingnya kita panggil tadi, listing gridnya. Listing template maksudnya yang tadi kita buat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita setting di bagian column numbernya jadi 1 aja. Nah, jadi seperti ini ya. Oh ya, untuk yang di bawah ini muncul itu untuk hello world ya. Oke, kita sekarang update dulu aja deh. Update dulu. Kemudian kita coba lihat dulu ya previewnya. Oke, scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita setting dulu ke bagian home lagi, ke halaman home lagi. Nah, ini setting dulu ke bagian advance. Oke, di bagian buttonnya ini kita setting. Oke, mungkin di angka 65 ya, cukup update. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai listing ini ya, teman-teman. Oke, jadi listing ini adanya di Jet Engine setahu saya. Jadi ada juga sih plugin lagi, plugin yang lain yang menyediakan fitur ini. Tapi saya biasanya menggunakan Jet Engine. Oke, nah menariknya listing ini teman-teman, ini untuk teman-teman yang belum pernah bikin listing ya, saya jelaskan. Jadi listing itu sebelumnya sudah saya bahas juga. Listing itu untuk menampilkan, untuk membuat daftar konten yang kita punya, gitu ya. Nah ini kan yang kita punya itu konten artikel di menu post, kemudian kita tampilkan di sini di frontend, gitu ya. Oh ya, ini untuk judulnya di sini tidak muncul ya. Oke, kita coba klik di sini dulu. Oke, berarti ini bermasalah nih post title-nya. Post title-nya bermasalah, berarti kita gunakan heading, kita ganti ya. Heading. Kemudian kita setting ke post title. Ya, kita coba dulu. Update. Oke, kita coba lihat lagi previewnya. Oke, scroll ke bawah. Nah, sekarang muncul. Berarti yang di atas ini kita hapus. Kemudian ini kita setting. Warnanya seperti ini. Tipografinya oke, jadi 20. Kemudian length height-nya kita setting juga. Oke, kira-kira di angka 25. Kemudian update. Sekarang kita coba lihat lagi hasilnya. Oke, jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, teman-teman. Tadi sampai mana penjelasan listing itu? Oh ya, listing itu adalah list atau daftar konten yang kita punya, gitu ya. Nah, dalam kasus ini kita menampilkan daftar artikel yang kita punya, gitu ya. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat di sini kan ada konten bawaan dari WordPress ya, Hello World. Nah, menariknya listing itu kayak gini, teman-teman. Mungkin teman-teman menyangkanya setiap bikin konten teman-teman bikin lagi listingnya, gitu ya. Padahal enggak, teman-teman. Jadi satu kali desain ya, satu kali desain saja ini sudah bisa otomatis, gitu ya. Oke, saya contohkan ya. Saya contohkan, misalkan saya akan menghapus ini ya, nih Hello World. Oke, kita hapus. Nanti dia akan hilang di situ. Oke, kita coba dulu ya ke post, klik all post.
Nah, ini kita coba hilangkan, kita hapus ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, nah jadi seperti ini, hilang ya. Oke, sekarang saya contohkan lagi ya, bahwasanya setiap teman-teman bikin konten tuh nggak perlu bikin listing lagi, nggak perlu desain listing lagi, jadi sudah otomatis gitu ya. Oke, sekarang saya mau buat yang kedua ini kita copy dulu image-nya. Oke, nah ini kita copy juga, tapi kita paste dulu ke sini ya. Kita copy, cut lagi, kemudian kita klik add new. Ini postingan kedua ceritanya. Oke, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya ini kita copy juga dan paste di sini. Gitu ya. Oke, sekarang ke bagian post, menu post. Kemudian ini kita jadikan sticky. Selanjutnya feature image-nya kita setting, upload, kemudian kita setting yang ini ya, halaman 1, kemudian klik open. Oke, set feature image. Oke, sekarang exhaust-nya kita setting. Oke, mana tadi? Nah, ini dia. Nah, kita setting exhaust-nya. Oke, kemudian kita publish. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba refresh. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Jadi sudah otomatis muncul di sini. Tuh, kayak gitu ya. Nah, itu enaknya listing. Nah, dalam kasus ini kan listing kita gunakan untuk hal sederhana seperti ini ya. Nah, kedepannya kalau teman-teman sudah paham mengenai listing, ini bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal lain ya, yang lebih powerful dari ini. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai tombol. Nah, sekaligus kita bahas juga mengenai editing listingnya gitu ya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah membuat listing ya, dan sudah otomatis seperti ini ya, sudah banyak nih misalkan postingannya, tapi teman-teman ingin mengubah desainnya gitu ya. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman tidak bisa bisa mengubah di sini di halaman home. Ini kan kita menampilkan listingnya di halaman home. Jadi teman-teman nggak bisa buka halaman home menggunakan Elementor terus kemudian di setting di sini, di edit. Jadi diklik kemudian langsung ke bagian style, misalkan mau ubah warna teksnya ya. Warna teks ini jadi warna biru gitu. Nah, teman-teman tidak akan menemukan settingannya di sini. Yang harus teman-teman lakukan adalah edit di bagian template listingnya gitu ya. Oke, itu ya, silahkan diingat. Oke, nah sekarang kita maunya ini kan kalau di website aslinya ini kalau kita klik dia langsung dibukakan ininya, apa namanya, artikelnya gitu ya, artikel fullnya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau punya kita sekarang ini kalau kita klik itu belum terjadi apa-apa gitu ya. Oke, nah makanya kita setting di sini tombolnya. Oke, ini kita klik tombolnya, kemudian ke bagian konten. Nah, di bagian sini linknya kan masih kosong. Oke, kita gunakan dynamic text, kemudian teman-teman pilih post URL seperti ini. Oke, selanjutnya klik update. Sekarang kita buka halaman home-nya. Oke, kemudian kita coba klik salah satu postingan, baca panduan. Nah, kita langsung dibawa ke ke bagian artikel fullnya gitu ya. Cuman tampilannya belum sama seperti website yang aslinya yang kayak gini. Nah, ini ya. Oke, karena memang kita belum membuat template-nya. Jadi listing itu biasanya satu paket teman-teman. Jadi ada listingnya, kemudian ada namanya single post template. Jadi ini disebut dengan single post template. Jadi kita mendesain satu buah template. Jadi kita desain sampai selesai dulu, sama seperti pembuatan listing tadi.
Kemudian nanti setiap kita posting konten, ya, konten kita akan ditampilkan menggunakan desain yang tadi kita buat, yaitu single post template. Nah, ini akan menarik ya. Tapi itu akan kita bahas di video berikutnya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya.